Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini akan saya review keterkaitan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada tahun 2024. Dan di sini bisa Bapak Ibu lihat ada beberapa hal keterkaitan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Untuk poin yang pertama yaitu persiapan pemungutan suara, dan yang kedua pelaksanaan pemungutan suara, dan yang ketiga persiapan penghitungan suara, dan yang keempat adalah pelaksanaan penghitungan suara. Dan di sini pada video kali ini kita bahas keterkaitan persiapan pemungutan suara. Di dalam persiapan pemungutan suara ini bisa Bapak Ibu lihat yaitu ada beberapa hal juga. Di sini kita bahas yaitu pra persiapan pemungutan suara. Dalam pra persiapan pemungutan suara adalah 1 hari sebelum hari H. Yang poin di sini adalah Ketua KPPS memastikan perlengkapan pemungutan suara yang digunakan di TPS dan diterima KPPS paling lambat 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Dan selanjutnya KPPS memastikan menyimpan perlengkapan pemungutan suara di tempat yang aman dan bebas banjir. Dan Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada anggota KPPS mengenai yang pertama adalah tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan yang kedua adalah pembagian tugas anggota KPPS. Dan selanjutnya keterkaitan persiapan pemungutan suara. Di poin yang pertama KPPS menyiapkan TPS, dan yang kedua pengumuman dengan menempelkan DPT, daftar pemilih pindahan, dan daftar pasangan calon di TPS. Dan yang ketiga penyerahan salinan DPT dan daftar pemilih pindahan kepada saksi yang hadir dan pengawas TPS. Dan yang keempat, selain kegiatan persiapan KPPS melakukan 1. Penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih, dan yang kedua pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya. Dan selanjutnya keterkaitan pemberitahuan pemilih. Di poin yang pertama KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih paling lambat 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Dan yang kedua format suara pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih menggunakan formulir model C pemberitahuan KWK. Dan yang ketiga, KPPS dapat menyampaikan foto atau dokumen digital formulir model C pemberitahuan KWK dalam format pesan elektronik kepada pemilih melalui messenger atau surat elektrik ataupun media internet lainnya yang bersifat private atau personal, dan selanjutnya mengambil tangkapan layar dari hasil pengiriman pesan tersebut. Dan selanjutnya di sini adalah gambaran formulir C pemberitahuan KWK dan pengaturan jam kehadiran pemilih. Bisa Bapak Ibu lihat ya tampilannya keterkaitan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Dan di sini bisa kita lihat ya, terdapat pengaturan saran waktu kehadiran pemilih. DPT disarankan dibagi menjadi 6 kelompok jadwal kehadiran yang diurutkan sesuai dengan nomor urut dalam formulir model A kabupaten kota daftar pemilih secara proporsional. Dan kita next ya Bapak Ibu. Di sini keterkaitan persiapan TPS. Untuk poin yang pertama, dibuat di tempat yang mudah dijangkau atau aksesibel, dan yang kedua dapat dibuat di ruang terbuka dan atau ruang tertutup, dan yang ketiga tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah, yang keempat dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 meter dan lebar 8 meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat, dan yang kelima harus sudah selesai paling lambat 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Di sini KPPS menyusun tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan pemilih, termasuk menyandang disabilitas dalam memberikan suara serta alur pemberian suara oleh pemilih. Dalam menyiapkan TPS, KPPS dapat bekerjasama dengan masyarakat. Dan di sini bisa Bapak Ibu lihat pelayanan terhadap pemilih prioritas dan pemilih disabilitas.
Poin yang pertama, pengaturan posisi duduk pemilih prioritas ditempatkan pada baris depan kursi pemilih. Dan yang kedua, pemberian akses yang memadai bagi pemilih yang menggunakan kursi roda menuju ke bilik suara. Dan yang ketiga, pengaturan tinggi meja kotak suara sehingga pemilih yang menggunakan kursi roda mendapatkan kemudahan dalam memasukkan surat suara ke kotak suara. Dan selanjutnya, dalam rangka memberikan akses lebih kepada saksi dan pengawas TPS untuk menyaksikan dan mengawasi pemilih dan proses pemilihan di TPS, maka posisi duduk saksi dan pengawas TPS berada di belakang KPPS 1. Dan di sini kita bisa naik ya Bapak Ibu. Dan pada tampilan ini bisa Bapak Ibu lihat, ini adalah tampilan denah TPS dalam pemungutan suara. Dan di sini ada beberapa hal keterkaitan penerimaan logistik pemilihan. Ada dua hal, yaitu dalam kotak suara dan luar kotak suara. Di sini kita jelaskan keterkaitan dalam kotak suara. Untuk yang pertama, surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Dan yang kedua, kantong plastik kecil. Ketiga, kantong plastik besar. Empat, kantong plastik selongsong. Yang kelima, kantong plastik ziplock. Yang keenam, tinta. Yang ketujuh, sigil. Yang kedelapan, alat untuk memberi tanda pilihan. 9, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan. 10, sampul kertas. 11, karet pengikat surat suara. Yang ke-12, formulir C hasil KWK gubernur. Yang ke-13, formulir C hasil salinan KWK gubernur. Dan yang ke-14, formulir lainnya yang digunakan di TPS. Yang ke-15, alat bantu tunanetra pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Dan yang ke-16, segel plastik atau kabel tis sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok. Dan di luar kotak suara ada beberapa alat, yaitu yang pertama, tanda pengenal KPPS, tanda pengenal petugas ketertiban TPS, dan tanda pengenal saksi. Dan yang kedua adalah lem, 3 ballpoint berwarna biru, dan yang keempat spidol kecil berwarna biru. Yang kelima, daftar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Yang keenam, salinan DPT, dan yang ketujuh, salinan daftar pemilih pindahan. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya, keterkaitan tahapan persiapan pemungutan suara. Semoga video ini bermanfaat, dan jika teman-teman suka dengan video ini, pastinya teman-teman sudah menekan tombol subscribe dan bunyikan tanda lonceng agar teman-teman update video terbaru dari channel ini. Terima kasih.